Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema bertekun dalam doa. Ayat firman Tuhan yang kita ambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal 18. Saudara, di sini adalah sebuah perumpamaan. LAI memberikan judul perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara, kalau kita membaca Injil Lukas, dia banyak menyinggung janda-janda dibanding dengan penulis Injil yang lainnya. Lukas menyinggung Hana, janda yang berumur 84 tahun, yang siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Dia juga menyinggung Elia diutus kepada seorang janda di Sarfat. Dia menyinggung janda yang menangis karena kematian anak tunggalnya. Dia menyinggung janda-janda yang tertipu, saudara. Lukas juga menyinggung janda-janda yang terabaikan dalam pelayanan. Dia menyinggung janda miskin yang memberikan 2 peser ke dalam peti. Dan dia menyinggung janda-janda yang menangis untuk kematian Dorcas. Dia banyak menyinggung janda. Saudara, zaman itu kehidupan para janda cukup memprihatinkan. Janda-janda biasanya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sekalipun Allah berkata kepada umat agar umatnya memperhatikan janda-janda. Tapi janda, saudara, zaman itu selalu mengalami kesulitan dalam kebutuhan sehari-harinya. Saudara, saat mempelajari perumpamaan ini tentang hakim yang tak benar, saudara, kita perlu sedikit memahami konteks ketimuran di kala itu. Saudara, di kala itu ruang sidang bukanlah seperti sebuah ruangan dalam sebuah bangunan yang megah dengan segala fasilitas yang luar biasa seperti pengadilan zaman sekarang. Tapi ruangan sidang zaman dulu, saudara, hanya sebuah tenda. Sebuah tenda yang bisa dipindah-pindah dari sana ke sini. Kemudian hakim akan duduk di dalam tenda, kemudian dikelilingi oleh para asistennya yang akan menentukan dan memutuskan perkara-perkara yang ditangani. Saudara, untuk meminta perhatian hakim terhadap sebuah perkara, maka hal suap menyuap itu bukanlah hal yang menjadi
menjadi rahasia umum. Artinya sudah sering kali terjadi soal suap menyuap di jahat itu, saudara. Sudah menjadi sebuah rahasia umum. Sebagai orang janda yang miskin untuk memproses sebuah perkara, saudara, bukanlah hal yang mudah. Itu hanya sebuah mimpi, kecuali terjadi sebuah keajaiban. Karena di mata hukum, saudara, kedudukan seorang janda nggak ada apa-apanya. Perempuan tidak mendapatkan perhatian, saudara, pada saat itu. Saudara, ketika dia pergi pengadilan, nggak ada siapa yang mendampingi seorang janda. Dia akan berusaha, dia akan berjuang sendiri. Dan tentu ini hal yang tidak mudah untuk bisa membawa sebuah perkara kemudian bisa menyelesaikannya. Saudara, apabila kita memahami latar belakang perumpamaan ini, maka kita akan memahami apa yang sedang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Saudara, Tuhan Yesus sedang mendorong murid-muridnya pada saat itu yang lemah dalam doa, supaya mereka pun boleh bertekun di dalam doa. Supaya murid-murid mereka terbiasa berdoa dengan tak jemu-jemu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat Lukas pasal 18, ada ayat sebelumnya itu sebetulnya berbicara tentang kedatangan kerajaan Allah. Berbicara tentang kedatangan anak manusia itu yang tidak diketahui. Itu sama seperti pada zaman Nuh, air bah itu datang, mereka tidak ada sebuah persiapan apapun kecuali keluarga Nuh. Demikian juga ketika api yang Tuhan turunkan waktu zaman Lot untuk menghabuskan kota Sodom dan Gomora. Mereka tidak ada sebuah persiapan apapun. Demikian juga kedatangan anak manusia. Kemudian menariknya di ayat yang terakhir sebelum masuk pasal 18, Tuhan Yesus berkata demikian. Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Saudara, sedikit aneh, sedikit membingungkan ketika Tuhan Yesus membahas tentang kedatangan anak manusia, kemudian di akhir perkataan itu diselipkan sebuah kalimat, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Saudara, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus mengatakan di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar? Saudara, burung nasar itu seperti di gambar ini adalah burung pemakan bangkai yang busuk atau binatang yang telah mati. Jadi di mana ada bangkai atau binatang atau mayat, saudara, maka berkerumunlah burung-burung nasar ini. Saudara, dunia kita dikelilingi berbagai mayat yang membusuk. Istilahnya, saudara, yang sedang membusuk secara perlahan-lahan, saudara. Kalau kita ada di sekitarnya, maka akan mencemari kehidupan kerohanian kita. Saudara, ternyata itu yang disinggung oleh Tuhan kepada murid-muridnya ketika menyinggung soal tentang mayat yang dikerumuni oleh burung-burung nasar. Saudara, saat ini setiap hari kita anak-anak Tuhan dijejali dengan berbagai informasi secara masif. Saudara, kita membaca di HP kita, ada begitu banyak informasi yang datang yang kita tidak mengetahuinya. Dari teman kita, dari tempat kantor kita kerja, saudara, ada berbagai informasi yang datang yang menjejali kita, saudara. Saudara, ini merupakan sebuah peperangan rohani yang sangat dahsyat. Hati kita, saudara, secara tidak langsung ditarik dibawa ke sana, mengikuti apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Saudara, apabila kita berdoa, hati dan jiwa kita akan disegarkan kembali dari semua
kecemaran dari semua pengaruh yang ada di sekitar kita. Hanya doa, saudara, yang bisa menyegarkan kita kembali. Doa itu semacam biasa memfilter, saudara, segala hal-hal yang tidak baik yang akan masuk, yang akan menyerang kita. Jadi doa sebetulnya adalah sebuah kekuatan untuk bisa mencegah semua hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Karena ketika kita berdoa, ada kekuatan Tuhan menyertai kita. Dan di sini saudara, supaya kita bisa berdoa dengan tak jemu-jemu. 1 Tesalonika 5 ayat 17, Paulus katakan satu kata ayat yang sangat singkat, katakan tetaplah berdoa. Sudah sebuah ayat yang begitu singkat, Paulus hanya katakan tetaplah berdoa. Saudara, ini tidak berarti bukan kita bertele-tele dalam doa kita. Yang hari ini berdoa soal bisnis kita, saudara. Besok kita ucapkan yang sama, saudara, berdoa untuk bisnis kita. Lusa lagi kita berdoa, ucapan yang sama, berdoa untuk bisnis kita. Kita tidak bertele-tele, saudara. Allah mengetahui, Allah mendengarkan doa-doa kita. Saudara, tetaplah berdoa adalah membuat doa kita menjadi seperti nafas. Seperti kita bernafas, saudara. Sehingga membuat paru-paru kita, saudara, membuat seluruh hidup kita merasa begitu nyaman, begitu leluasa. Kita disegarkan. Tetaplah berdoa, saudara, akan membuat kita, kerohanian kita kembali normal. Kembali hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan menjadi normal, menjadi hal yang indah, menjadi berkenan kepada Allah. Karena itu berdoa menjadi gaya dalam kehidupan kita. Saudara, dalam perumpamaan ini Yesus mengatakan bahwa anak Tuhan tidak seperti janda itu. Ya. Kalau janda itu, saudara, dia terus berteriak, terus memohon. Anak Tuhan tidaklah seperti janda ini. Saudara, kita tidak seperti janda ini. Kalau janda ini tidak jemu-jemu memohon. Dia begitu bersemangat di dalam memohon agar perkaranya didengar, dibela, ditangani. Saudara, jikalau seorang janda miskin akhirnya mendapatkan apa yang dia mohonkan dari seorang hakim yang lalim, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan akan menerima apa yang terbaik dari Bapa kita di surga apabila kita bertekun di dalam doa. Dia tahu, dia mendengar. Kalau Bapa kita dalam dunia bisa memberi yang terbaik buat kita, apalagi Bapa kita di surga, dia akan mendengarkan doa kita. Saudara, janda ini adalah seorang perempuan asing. Ia tidak dikenal dan tidak mempunyai status apa-apa, saudara, di depan hakim. Tetapi anak-anak Tuhan, tapi saudara dan saya punya status sebagai anak-anak Allah. Kita di hadapan Allah, saudara, kita bisa setiap saat dengan mudah kita masuk ke dalam hadirat Allah. Dan kita setiap waktu bisa memohon karena status kita. Karena kita sebagai anak-anak Allah untuk mendapatkan pertolongan. Janda yang malang itu, perempuan asing, tidak dikenal, tidak punya status apa-apa. Saudara, janda ini tidak punya siapa-siapa di pengadilan. Enggak ada, saudara. Di pengadilan yang bisa membantu dia, membantu perkaranya agar bisa masuk ke dalam berita acara. Saudara pernah berperkara ke pengadilan, tahu
di sana seperti apa. Harus ada orang yang bisa membantu, mengenalkan, minimal pengacara saudara, kalau dia punya uang. Janda ini tidak punya siapa-siapa saudara di pengadilan. Dia hanya bisa berada di luar saudara untuk mondar-mandir. Sebentar-sebentar dia berteriak-teriak kepada hakim. Itu bisa dia lakukan. Tetapi saudara dan saya, saudara, kita punya Tuhan Yesus. Kita punya Yesus Kristus yang bisa menjadi pengantara. Dalam Ibrani mengatakan, dia menjadi pengantara dan menjadi imam besar di hadapan Allah, yang setiap saat saudara menjadi wakil di hadapan tata Allah dan berdoa bagi kita. Saudara, kita begitu luar biasa. Karena kita adalah anak-anak Allah, punya Yesus Kristus. Saudara, saat berdoa, Roh Kudus akan menolong kita. Kemudian kita akan menerima janji-janji Allah di dalam firman-Nya yang akan menuntun kita. Tapi janda ini saudara tidak memiliki satu potong janji apapun dari hakim yang lalim itu, yang akan membela perkaranya. Sebuah perbedaan yang sangat mencolok saudara. Namun perbedaan yang paling mencolok adalah bahwa janda ini datang kepada hakim yang lalim itu dalam segala kekurangan dan kemiskinannya. Tetapi kita sebagai anak Allah, kita datang dengan segala kekayaan kita. Kelimpahan yang memenuhi kehidupan kita, yang Allah mencukupi segala kebutuhan kita. Sudah ada perumpamaan ini, apa yang Yesus mau tegaskan, pesankan kepada murid-muridnya. Pesannya sangat jelas saudara, agar kita bisa sungguh-sungguh berdoa. Kita jangan tidak sungguh-sungguh memohon kepada Allah dalam doa kita. Kita telah terbuai dalam kekayaan sehingga mengabaikan doa. Secara rohani kita miskin, sama seperti janda ini. Namun janda ini tidak jemu-jemu mohon, tapi kita tidak memohon kepada Allah. Perumpamaan ini sangat jelas. Tuhan menghendaki agar setiap kita bertekun di dalam doa. Tuhan menghendaki supaya kita setiap saat memohon, datang kepadanya, berdoa kepadanya. Seperti janda miskin datang kepada hakim yang lalim. Saudara, Bapa di surga tidak seperti hakim yang lalim, yang harus disuap dulu, baru menjawab permohonan. Disuap dulu saudara, baru membela hak kita. Tapi Bapa kita di surga penuh dengan kasih karunia. Dia memperhatikan dan mendengarkan seruan doa kita. Dan saya percaya bahwa itu Allah lakukan bagi kita. Setiap Rabu, setiap saat ketika kita berada di rumah, ketika kita berseru kepadanya, Allah mendengar semua seruan kita. Ia memberi dengan kelimpahan dan peduli kebutuhan-kebutuhan kita. Sekalipun kita tidak sungguh-sungguh, tapi dia peduli kita. Kalau hakim lalim akhirnya bersedia menolong si janda ini, itu hanya karena dia takut diserang dengan kata-kata yang mencemarkan nama baiknya. Karena janda itu berteriak sana, teriak sini. Dia menolong karena dia takut nama baiknya tercemar. Tetapi Allah menjawab doa kita. Karena dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia jawab doa kita. Ketika dia menjawab doa kita, itu untuk kemuliaannya.
dan dia tidak pernah merasa terganggu. Setiap waktu, setiap saat kita datang kepadanya. Kerinduan inilah yang harus kita miliki oleh murid-murid Tuhan, demikian juga setiap kita yang percaya. Untuk tidak jemu-jemu datang kepada Allah, tidak jemu-jemu memohon kepada Allah di dalam doa-doa kita seperti janda ini. Tuhan menolong kita, kita berdoa. Tuhan, biarlah perumpamaan ini menyingkapkan sebuah kebenaran, sebuah fakta kehidupan kekristenan yang lesu, yang tidak mementingkan doa dan kurang berdoa di hadapannya. Tuhan, biarlah kebenaran yang singkapkan ini kepada kami. Sebagai anak Tuhan, kami boleh menyadari bahwa kami perlu belajar seperti janda miskin ini, yang memohon yang tidak henti-hentinya, tidak jemu-jemu memohon. Demikian juga sikap kami datang kepada Allah, berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kami. Dan kami percaya oleh karena kasih karunia, Engkau membuka segala berkat-berkat secara berkelimpahan bagi kami. Tuhan, teguhkan setiap kami malam hari ini, untuk kami sadari kelemahan-kelemahan, kekurangan kami yang perlu diperbaiki kembali, supaya kami boleh menjadi seorang yang tekun berdoa di hadapan Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.